Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share resep masakan harian, masakan simple, masakan sederhana sehari-hari, hemat budget, ekonomis. Kali ini datangnya dari cesim dan tahu. Diolah seperti ini ternyata luar biasa enaknya. Yuk kita langsung masak aja. Pertama siapkan bahannya, 1 bungkus tahu coklat, bisa diganti dengan tahu putih atau tahu kuning, terserah teman-teman. Ini 1 bungkus isinya 10 biji, akan saya cuci terlebih dahulu. Karena walaupun dibungkus biasanya di pasar tuh kadang ada lalat, ada bakteri yang menempel, biar lebih higienis ya teman-teman. Setelah dicuci, ini saya akan potong menjadi kurang lebih 4 bagian kayak gini besarnya. Tapi kalaupun mau dipotong segitiga juga boleh, terserah teman-teman. Sisihkan dulu, sekarang kita siapkan bahan yang lainnya. Bahan yang lainnya itu ada 1 ikat sawi atau cesim yang sudah dicuci bersih, buang bagian putihnya. Lalu kita potong-potong kurang lebih ukuran korek api lah ya, segini, nggak usah terlalu panjang-panjang, nggak usah terlalu pendek-pendek juga. Kemudian sisihkan. Lalu bahan lainnya ada cabai, saya pakai cabai merah semua, nggak pakai cabai hijau karena cesimnya udah hijau ya. Cabai merahnya 12, cabai rawitnya 3, kemudian bawang merahnya 4, bawang putihnya ada 3, semuanya diiris-iris. Kalau teman-teman suka pedas, rawitnya boleh ditambahkan ya, bisa 5 atau 6. Kemudian tambahkan juga laos atau lengkuas 3 irisan aja cukup, dan 1 tomat ukuran besar. Dipotong-potong, boleh dadu, boleh kayak di video kayak ini, bebas ya. Biar lebih sedap pakai tomat ya. Sekarang kita langsung masak aja. Yang pertama saya akan goreng dulu tahunya, biar tekstur tahunya ini nggak terlalu lembek ya, nggak hancur ketika nanti dibolak-balik saat masak. Goreng setengah matang aja, cukup sampai tahunya agak kokoh teksturnya. Kemudian kita angkat, tiriskan sebentar lah. Sekarang kita tumis bawang merah sama bawang putihnya terlebih dahulu. Kita masak sampai benar-benar kedua bawangnya ini mengeluarkan aroma yang enak, yang sedap. Hati-hati apinya api kecil aja ya teman-teman. Nah kalau bawang merah sama bawang putihnya ini udah matang, kita masukkan langsung cabai yang besar sama cabai rawitnya, semuanya jadi satu dimasukkan langsung. Kita aduk-aduk hingga kedua cabai ini, cabai rawit sama cabai merah besarnya ini layu ya. Kalau udah kita masukkan lengkuasnya atau laosnya, aduk-aduk sebentar biar nggak gosong. Masukkan air. Nah kalau airnya udah masuk, apinya udah boleh digedein lagi ya teman-teman, tapi nggak usah terlalu gede, sedang aja. Nah kalau ini udah diaduk-aduk, kemudian kita masukkan seasoning, ada garam, gula pasir, penyedap. Takarannya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya, teman-teman bisa cek ya. Lalu tahunya masuk, kita aduk sebentar. Kalau tahunya udah masuk, kira-kira udah meresap bumbunya, yang terakhir kita masukkan adalah cesim sama tomat ya. Jadi kalau cesim ini kan gampang banget layu ya teman-teman, nggak usah terlalu lama, tapi apinya gede ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau cesimnya itu matang tapi tetap hijau, kuncinya adalah di api, permainan api sama kecepatan masak. Jadi aduk cepet aja, aduk cepet, apinya gede, itu nanti dia nggak akan overcook si cesimnya, jadi warnanya tetap hijau cantik. Walaupun hijau tapi mateng ya, nggak yang hijau tapi mentah, karena permainan api sama kecepatan masak tadi. Udah deh, ini saya disajikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share resep masakan harian, masakan rumahan. Kali ini hemat budget banget, datangnya dari kangkung. Saya menyebutnya sayur kangkung terasi. Kangkungnya matang, warnanya tetap hijau, seger, rasanya pedas, gurih, dan ini bikinnya juga simple, sat-set banget, nggak pakai lama. Gimana sih caranya bikin tumis kangkung agar warnanya tuh tetap hijau cantik? Semuanya ada di video ini. Yuk langsung aja kita simak. Pertama kita siapkan dulu kangkungnya. Saya pakai 2 ikat kangkung, mohon maaf 2 genggam tangan kangkung. Batang kangkungnya sudah saya belah untuk menghindari ada binatang di dalam gitu ya. Kemudian saya cuci, sisihkan. Kemudian saya pakai 1 genggam kecambah atau cambah delai kalau di tempat saya namanya. Untuk bumbunya simpel aja, ada 6 cabai rawit. Saya nggak pakai cabai merah yang besar, semuanya pakai rawit. Kemudian setengah terasi yang sudah dibakar, yang saset ukuran kecil. Bawang merah sama bawang putih masing-masing 4. Dah, bumbunya cuma ini aja teman-teman, nggak pakai bumbu yang macem-macem lagi. Ini semua dihaluskan, tapi nggak usah terlalu halus ya, biar tekstur cabenya sama bumbu yang lainnya itu masih kelihatan. Langsung aja kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang, mengeluarkan aroma yang enak, tanak dan berminyak ya. Jadi itu tandanya bumbu benar-benar matang. Kalau udah baru kita masukkan kecambahnya.
Oh ya, di resep ini saya nggak pakai saus tiram ya teman-teman, jadi murni hanya kangkung terasi aja. Dimasukkan duluan ke cambahnya karena dimulai dari bahan yang lebih lama matangnya. Jadi kalau kangkung itu kan sebentar ya matangnya, jadi saya masukkan terakhir kangkungnya. Dilanjut beri seasoning, ada garam, gula, sama penyedap. Penyedapnya boleh apa aja, boleh pakai totole ataupun roiko ataupun masako ataupun micin juga boleh. Masing-masing setengah sendok teh. Kemudian masukkan kangkungnya. Nah, kalau kangkungnya udah masuk, langsung digedein aja apinya teman-teman dan kita aduk cepat. Boleh ditambahkan air tapi nggak usah terlalu banyak airnya. Tujuannya agar tidak gosong aja. Udah deh, ini udah selesai, tinggal diaduk-aduk. Teman-teman bisa koreksi rasanya ya. Barangkali rasanya ada yang kurang, silahkan diperbaiki rasanya. Tips agar kangkungnya tetap hijau adalah gunakan api besar dan masaknya itu nggak boleh terlalu lama. Saya tambahkan 2 tomat ya di akhir pas mau masakannya diangkat. Ini dia udah jadi resep tumis kangkung terasi. Semoga bermanfaat teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa di video kali ini saya akan bagikan resep masakan sederhana sehari-hari. Kali ini adalah resep terong tahu saus tiram. Bikinnya simple banget, masaknya juga nggak pakai lama. Yang baru belajar masak saya yakin pasti bisa bikin. Yuk, pertama langsung siapkan 1 buah terong warna ungu yang sudah dicuci bersih tapi tidak dikupas ya. Potong menjadi panjang-panjang juga boleh. Ini saya potong dadu. Saya bikin untuk 1 porsi piring, jadi saya pakainya cuma 1 terong. Sisihkan terongnya, kemudian siapkan bahan lain yaitu tahu 1 tahu putih 1 bungkus. Ini isinya kurang lebih ada 4 ya. 3 atau 4. Untuk tahunya dipotong-potong senada dengan terongnya tadi, dipotong dadu ya. Kemudian kita goreng setengah matang terong sama tahunya, setengah matang aja karena nanti akan dimasak kembali. Kalau udah setengah matang, angkat, kemudian kita siapkan bumbu-bumbunya teman-teman. Bumbunya juga simple banget, ada bawang merah, bawang putih, semuanya diiris-iris ya, bawang merah sama bawang putihnya. Kemudian untuk cabenya, saya mix cabenya cabai hijau dan cabai merah, tapi semuanya cabai besar ya. Jadi saya nggak pakai cabai rawit. Teman-teman kalau suka pedas silahkan ditambahkan dengan cabai rawit. Untuk takaran berapa-berapanya nanti ada di kolom deskripsi. Teman-teman nanti cek aja ya. Sekarang kita langsung aja yuk, nggak pakai lama, kita tumis dulu 2 bawangnya. Bawang merah sama bawang putih ini wajib banget mengeluarkan aroma yang enak ya sebelum dimasukkan bumbu yang lain. Kalau udah beraroma kayak gini, masukkan cabenya. Kita aduk-aduk cabenya sampai cabenya ini layu. Kalau udah, kita masukkan air, tujuannya biar nggak gosong ya teman-teman. Jumlah airnya sedikit aja, karena kan ini judulnya tumis ya. Jadi biar nanti itu sayurnya meresap, nggak ada kuahnya, ada sedikit gitu ya. Tambahkan gula, garam, kecap manis. Kemudian yang paling penting adalah saus tiram. Seperti judulnya ya, resep terong tahu saus tiram. Saus tiramnya lumayan banyak, 1 sendok teh penuh. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya udah oke, tinggal dimasukin aja terong sama tahu yang udah kita goreng setengah matang tadi. Kalau ada yang kurang silahkan diperbaiki, misalkan kurang asin atau kurang manis sedikit, kurang gurih, tambahkan roiko sedikit, masako gitu ya. Udah deh, langsung diangkat aja. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share menu masak harian. Masakan sederhana kali ini adalah tumis pare teri. Parenya tidak pahit, juga warna parenya masih tetap hijau cantik. Gimana sih cara mengolah pare dengan benar? Yuk simak di video ini. Pertama kita siapkan 1 bungkus teri, ini harganya Rp2.000 di tempat saya. Kita seduh dengan air panas, tunggu sampai airnya berubah menjadi dingin. Sisihkan terlebih dahulu. Sembari menunggu, kita siapkan 1 buah pare yang ukuran besar, dibelah menjadi 2. Kalau ukurannya kecil teman-teman bisa pakai 2 ya. Kita buang isinya terlebih dahulu. Lalu setelah isinya dibuang, kita iris tipis-tipis. Dan untuk menghilangkan rasa pahitnya, mohon maaf, teman-teman bisa tambahkan garam 1 sendok makan. Jadi untuk takarannya adalah 1 buah pare untuk 1 sendok makan, atau 1 sendok makan garam untuk 1 buah pare. Jadi kalau bikin parenya banyak, misalkan 3 pare berarti butuh 3 sendok makan garam. Begitu seterusnya ya, tinggal dikalikan saja. Kita remas sampai dengan keluar air, kemudian bilas dengan air mengalir untuk benar-benar menghilangkan kandungan pahitnya. Sisihkan, kemudian kita goreng terinya karena sudah dingin. Airnya langsung aja kita goreng sampai setengah kering, nggak usah terlalu kering ya teman-teman, setengah kering aja cukup. Kita angkat. Lalu sekarang kita siapkan bumbunya. Bumbunya juga simple banget, nggak pakai ribet, cuma cabai merah, bawang merah sama bawang putih, udah itu aja. Untuk takarannya nanti ada di description box ya. Kita cuper, kemudian kita masak sampai tanak, sampai mengeluarkan minyak.
Diaduk-aduk terus ya, kurang lebih seperti ini. Dia sudah mulai mengeluarkan minyak, sudah matang, sudah wangi, sudah beraroma. Ini enak banget, penting ya kalau masak tuh harus benar-benar sampai tanak bumbunya. Tambahkan lengkuas geprek, kemudian kita masukkan teri yang sudah digoreng tadi. Kita beri sedikit air biar nggak gosong pas ngaduknya. Kemudian kita beri seasoning, ada penyedap, garam, dan gula merah. Diaduk-aduk bumbunya terlebih dahulu, koreksi rasa. Kalau rasanya udah sesuai, baru dimasukkan parenya. Jadi biar parenya tuh tetap hijau warnanya, masaknya nggak boleh terlalu lama. Dan masaklah dengan api besar, persis tipsnya seperti masak kangkung biar cepat hijau. Jadi apinya besar, masaknya nggak usah terlalu lama. Kita tutup kurang lebih 3-4 menit aja dengan api besar. Tujuan ditutup ini biar parenya itu cepat matang, karena kan kita masaknya cuma sebentar ya. Setelah 3-4 menit kita buka, kita aduk sebentar, kemudian dicek dulu pakai garpu apakah sudah benar-benar empuk atau belum parenya. Dan untuk kuahnya terserah teman-teman ya, mau dibiarkan begini atau dimasak sampai terserah habis, nggak bersisa kuahnya biar lebih meresap, bumbunya itu juga boleh. Yang jelas ini enak banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan bagikan resep oseng kikil cabai hijau. Salah satu olahan kikil sapi yang saya rasa banyak digemari semua orang karena rasanya enak banget ya. Ini dimakan sama nasi hangat sama kerupuk udah cocok, nggak perlu lok apa-apa lagi. Resep ini murni pakai kikil dan cabai hijau ya, jadi nggak pakai tambahan tahu atau tempe. Yuk kita mulai aja siapkan kikil. Kikil ini udah bersih, saya beli udah direbus, udah tinggal masak aja. Saya nggak nimbang beratnya berapa ya, kurang lebih segini, kisaran 200 gram mungkin ya, kita potong-potong. Kemudian siapkan bawang merah, bawang putih, tomat, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas 2 ruas, digeprek dulu biar aromanya keluar lengkuasnya. Lalu karena ini cabai hijau, saya semuanya pakai cabai hijau, nggak pakai cabai merah, masing-masing 15, cabai hijau besar dan cabai hijau kecil. Cabai hijau besarnya diiris-iris, cabai kecilnya nggak usah ya. Langsung aja panaskan minyak, kita tumis dulu bawangnya terlebih dahulu, bawang merah sama bawang putih. Kalau udah kering kayak gini, udah mengeluarkan aroma yang enak, baru dimasukkan cabai hijau besar ya, cabai hijau kecil nanti itu terakhir sama tomat hijau. Ini kita masak, kemudian tambahkan daun salam, laos, dan daun jeruk, disobek dulu biar aroma daun jeruknya lebih keluar. Lalu kita masukkan kikil yang udah dipotong-potong tadi. Tambahkan air, airnya nggak usah terlalu banyak. Tujuan air ini biar nggak gosong aja ya teman-teman, airnya kurang lebih 700 ml. Tutup sebentar biar airnya cepat mendidih dan kikilnya juga tambah empuk. Jangan terlalu lama, kalau terlalu lama nanti cabai hijaunya berubah warna jadi hitam. Tambahkan garam, penyedap, gula pasir, dan 2 sendok teh kecap manis. Aduk hingga tercampur rata. Untuk takaran penyedap, garam nanti semua ada di description box ya. Saya singkat aja biar cepat. Kemudian bumbu pelengkapnya, daun salam dan teman-temannya dibuang aja. Kita tunggu sampai kuahnya menyusut. Kalau kuahnya menyusut tinggal masukkan tomat sama cabai yang masih utuh tadi. Saya nggak pakai saus tiram ya, jadi ini murni oseng gitu. Kalau saus tiram kan lebih kecah atau tumis itu ya istilahnya. Udah susut, airnya tinggal disajikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Masak apa hari ini? Hari ini saya masak tumis pepaya muda pedas. Tumis pepaya muda ini sering juga disebut dengan tumis kates. Walaupun masakan sederhana, tapi ini enak banget. Langsung aja yuk, saya punya pepaya. Ini saya akan belah, saya kupas dulu. Kulitnya masih ada merah-merahnya, tapi nggak apa-apa. Ini akan saya potong-potong, saya iris-iris menggunakan parutan. Karena kalau pakai pisau akan lama ya. Jadi kalau pakai ini dia cepet. Gak ada 10 menit udah selesai. Ini akan saya beri dengan garam untuk menghilangkan getah yang menempel pada pepayanya sambil diremas-remas. Ini tangan saya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Saya nggak pakai sarung tangan karena akan susah nanti licin, tapi insya Allah tangan saya bersih. Nah kurang lebih seperti ini setelah dicuci. Saya tambahkan juga dengan daun melinjo dan tomat ukuran sedang, saya potong-potong kurang lebih kayak gini, sisihkan. Kemudian bahan lain atau bumbu lain adalah bawang merah, bawang putih, cabai. Dimix cabai hijau dan cabai merah, saya iris-iris.
Kemudian saya juga punya udang kering, ini akan saya rendam dan saya bawang merah, jadikan bawang putih. Pastikan kedua bawang ini benar-benar matang dan mengeluarkan aroma yang sedap. Mudanya. Tumis dulu bawang baru merah, bisa ditambahkan kalau udah benar-benar matang. Jadi kalau bawangnya belum matang, usahakan cabenya jangan cabenya. dimasukin terlebih dahulu ya teman-teman, terutama untuk sampai teman-teman yang cabenya baru belajar kurang lebih masak. agak sedikit layu ya Kita masak cabenya sampai matang juga. Boleh ditambahkan lengkuas ya teman-teman, karena saya nggak ada lengkuasnya, jadi saya skip aja. Lalu kalau cabenya sudah matang, kita masukkan pepaya muda yang sudah tadi kita iris-iris. Aduk hingga tercampur rata. Bisa ditambahkan air, tidak usah terlalu banyak, airnya sedikit saja. Saya pakai 50 ml air sudah cukup. Air justru akan membuat karena kalau terlalu banyak airnya nanti bisa lembek ya. Apalagi ini pepayanya sudah cenderung akan matang, sudah muncul warna merahnya. Jadi kalau kebanyakan air nanti tadi ini udangnya sebenarnya udah lagi, masuk ya, kemudian tambahkan 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir atau gula merah, diganti dengan gula merah juga boleh, dan penyedap gula merah juga boleh, dan rasa sapi sebanyak 3/4 sendok teh Royco. Description box. Aduk lagi hingga garam, gula, dan penyedapnya ini tercampur dengan merata. Bisa ditutup ya agar pepaya mudanya ini cepat tercampur dengan merata. Tes rasa apakah asin, manis, dan gurihnya sudah sesuai. Jika tidak ada yang perlu diperbaiki dan pepaya mudanya sudah matang, bisa ditambahkan tomat sama daun melinjo. Kalau tomat sama daun melinjonya udah masuk gini, nggak usah terlalu lama ya teman-teman. Diaduk asal tercampur rata saja, kurang lebih 2-3 menit. Cukup 2-3 menit aja udah bisa diangkat. Dan ini dia hasilnya, rasanya enak, gurih, nikmat. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya bagikan salah satu resep masakan harian. Ada olahan daun singkong tanpa santan atau sering disebut dengan tumis daun singkong. Saya pakai tambahan teri nasi, jadi ini rasanya enak banget. Yuk, nggak pakai lama, langsung aja kita siapkan 4 sendok makan teri nasi. Kita seduh dengan air panas, kalau ada teri medan itu lebih bagus. Kita tunggu sampai air panasnya berubah menjadi dingin, sisihkan dulu. Kita siapkan 1 mangkok daun singkong yang sudah direbus, kemudian kita pisah-pisahkan biar gak menggumpal. Nah, untuk bumbunya standar ya, ada bawang merah, bawang putih, cabai. Untuk cabenya saya pakai warna merah semua ya. Kemudian tambahkan juga terasi sama kemiri. Untuk takarannya nanti ada di kolom deskripsi ya. Coba sampai halus, kemudian sekarang kita lanjutkan dengan menggoreng teri yang sudah direndam tadi, yang suhunya sudah berubah menjadi dingin, suhu airnya. Goreng kemudian angkat. Sekarang kita tumis bumbunya sampai bumbunya ini tanak, mengeluarkan minyak, kurang lebih kayak di video kayak gini ya. Baru tambahkan laos atau lengkuas dan 2 sereh ya. Kemudian kita masukkan daun singkong yang sudah dipisah-pisahkan tadi. Beri sedikit air ya teman-teman biar enggak gosong. Ini saya pakai air bilasan dari chopper. Kemudian tambahkan sedikit kunyit bubuk biar warnanya kuning. Masukkan seasoning, ada garam, gula, penyedap. Aduk hingga tercampur rata. Jangan lupa dikoreksi rasanya. Kalau rasanya sudah oke, masukkan teri yang sudah digoreng tadi. Aduk-aduk biar terinya ini menyatu sama daun singkongnya. Kemudian tunggu sampai kuahnya sedikit menyusut. Nah, ini kayak gini aja udah cukup. Matikan kompornya, ini udah siap disajikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.